Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kabar sekalian sehat semua, diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, langsung aja ya. Kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing sedikit tentang akuntansi dasar yang mungkin ada yang masih belum mudeng sama seperti saya dulu. Karena itu makanya saya coba sharing-sharing terkait akuntansi dasar ini yang mungkin bisa bermanfaat ya. Kalau fondasi awalnya kita sudah bisa tahu filosofinya seperti apa, mungkin kedepannya akan lebih mudah untuk memahami eh, proses penjurnalan sampai dengan nanti pelaporan akuntansi. Nah, kesempatan kali ini saya mau share sedikit tentang persamaan akuntansi. Tapi sebelum masuk ke sana, saya coba dulu ya untuk menjelaskan sedikit atau berbagi sedikit tentang kenapa sih akuntansi itu diperlukan gitu. Nah, terus apa sih sebenarnya akuntansi itu gitu ya. Jadi waktu pertama kali saya belajar juga nggak langsung mudeng gitu ya, itu eh, butuh proses juga untuk memahami, tapi saya coba sedikit berbagi dengan pengetahuan yang sedikit banget sebenarnya saya tahu, tapi nggak apa-apa lah ya, ya buat sharing-sharing aja ya gitu. Nah, sebenarnya akuntansi itu adalah suatu sistem untuk mencatat ya, untuk memproses ya, mulai dari mendokumentasi, mencatat, mengolah transaksi sampai nanti jadi bentuknya sebuah laporan di akhir tahun. Nah, periode akuntansi. Nah, bentuk-bentuk laporannya itu biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, dari empat laporan ini saya mau bahas dulu tentang neraca. Apa sih neraca itu? Nah, neraca itu adalah laporan posisi untuk aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal pelaporan atau per tanggal data itu disajikan. Jadi eh, neraca itu untuk melihat posisi aset, kewajiban, ekuitas per tanggal dilaporkannya tersebut. Jadi kalau kita tarik tanggal tersebut, posisi itulah yang tergambarkan untuk aset, ekuitas, dan kewajiban gitu ya. Nah, aset itu apa sih? Aset itu adalah harta, sebenarnya harta ke perusahaan atau entitas, yang bisa itu entitas apa aja ya, bisa perusahaan, bisa yayasan, koperasi, atau pemerintah sekalipun menggunakan laporan keuangan gitu. Nah, aset itu adalah harta yang dimiliki oleh suatu entitas, perusahaan, atau apapun itu sebutannya, entitas ekonomi. Nah, yang di dalam aset itu sendiri terbagi dari dua, aset lancar dan aset tetap. Nah, biasanya aset lancar itu yang aset-aset yang liquid, yang dalam proses pencairannya kurang dari 1 tahun. Itu bisa bentuknya kas. Itu kas itu kan cepat banget ya, kalau kita mau pakai bisa langsung digunakan, bisa langsung ditarik dan dibayarkan gitu, atau diberikan kepada orang yang atau pihak yang mau kita bertransaksi dengannya gitu. Nah, selain aset eh, lancar tadi, selain kas, ada juga misalnya bentuk piutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, atau eh, bentuk kas setara kas lainnya, misalnya surat-surat berharga yang jatuh temponya juga kurang dari 1 tahun. Nah, untuk aset tetap kira-kira gambaran seperti itu. Bisa juga masuk di sana persediaan. Persediaan itu kan biasanya cepat ya, turnovernya ya, persediaan. Itu juga kurang dari 1 tahun, masuk kategori aset lancar. Kalau aset tetap apa? Aset tetap itu yang biasanya tidak liquid. Biasanya itu
untuk mencairkannya butuh waktu gitu, dan umur masa manfaatnya itu biasanya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang itu tanah, gedung bangunan, terus kendaraan, peralatan mesin untuk produksi, ya itu kira-kira aset tetap itu yang masa manfaatnya panjang itu. Dan kalau mau dicairkan ya butuh waktu. Kalau mau kayak tanah mau dijadikan aset lancar, nah itu dia butuh waktu untuk di proses jual beli dulu gitu, atau dia apa ya, ya dijual ya, dijual. Nah, begitu juga gedung bangunan gitu. Makanya dia biasanya klasifikasi aset lancar dan aset tetap itu tergantung dari sejauh mana atau secepat apa aset itu dicairkan. Nah, terkait dengan likuiditas berarti ya. Nah, itu aset. Nah, kewajiban juga begitu. Kewajiban juga terbagi dalam kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek apa? Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang kita harus bisa membayar pada saat jatuh tempo. Nah, kalau kewajiban jangka pendek itu biasanya masa jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Nah, kalau kewajiban jangka panjang biasanya kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Itu. Nah, biasanya apa sih contoh-contoh kewajiban jangka pendek? Nah, jangka pendek ini hutang-hutang jangka pendek biasanya. Kalau kita punya pinjaman jangka pendek di pasar uang misalnya yang cuman jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, pokoknya kurang dari 1 tahun, itu masuk ke kewajiban jangka pendek. Tapi kalau kewajiban jangka panjang itu biasanya masa jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Misalnya pinjaman untuk pembelian mesin untuk ekspansi atau untuk pembelian gedung gitu. Nah, itu biasanya masuk klasifikasi kewajiban jangka panjang yang masa jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, atau contoh lainnya kewajiban jangka pendek itu biasanya kayak obligasi yang kita terbitkan, tapi jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Pokoknya intinya likuiditasnya, atau kalau di aset likuiditas, kalau di kewajiban itu jatuh temponya kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Biasanya klasifikasinya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke ekuitas. Ekuitas ini apa sih? Ekuitas itu adalah modal dari pemilik perusahaan yang disetorkan kepada perusahaan atau entitas ekonomi tersebut, uh, yang disajikan dalam bentuk permodalan atau ekuitas. Jadi ekuitas itu adalah modal yang yang disetorkan ya, atau yang digunakan oleh pemilik perusahaan masuk dicatat sebagai ekuitas. Kira-kira begitu pemahaman sederhananya. Kalau menurut saya kira-kira seperti itu. Nanti memang ada lebih jauh lagi, nanti di akuntansi ini lebih jauh lagi, ada banyak sekali bentuk ekuitas ya. Biasanya saham nanti dibagi lagi gitu. Nah, sementara sampai situ dulu ya. Nah, yang lebih penting dari itu semua adalah kita gunakan dulu ini pemahaman dasarnya, yaitu ini namanya biasanya disebut persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Jadi kalau di neraca ini kita masih membahas neraca ya. Nah, kalau di neraca itu kan ada sisi aset, ada sisi kewajiban dan sisi ekuitas gitu. Nah, kalau di neraca kita menggunakan persamaan akuntansi, maka nilai aset itu adalah jumlah dari kewajiban dan ekuitas gitu. Jadi persamaan akuntansi kan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ya. Jadi jumlah aset itu adalah merupakan uh, apa penjumlahan dari kewajiban ditambah ekuitas gitu. Nah, misalnya ya, misal perusahaan itu punya aset total ya nilainya 500.000 misal. Nah, kewajibannya 100, berarti sisanya adalah ekuitas 400, atau misalnya di sini 250.000, maka sisanya adalah ekuitas yang 250.000 atau kebalikannya seperti itu. Jadi intinya aset itu adalah kewajiban ditambah ekuitas. Nah, sampai sini mudah-mudahan
gampang ya dimengerti dulu nih tentang aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas gitu. Nah, setelah itu kalau kita cek di laba rugi, laba rugi di neraca ya. Di neraca itu ada sisi debit dan sisi kredit. Sisi sebelah kanan itu berupa aset yang ada di sisi debit. Jadi semua semua ya akun-akun aset itu saldo normalnya adalah saldo debit ya. Semua yang ada di kewajiban dan ekuitas itu saldo normalnya adalah saldo kredit. Apa sih saldo normal? Saldo normal adalah setiap kali si akun ini bertambah, entah dia aset, kewajiban atau ekuitas, dia mengikuti saldo normalnya. Nah, ini penting nih, coba tolong diingat-ingat ya. Saldo normal aset itu di sisi debit. Saldo normal kewajiban dan ekuitas itu di sisi kredit. Ya, jadi setiap pertambahan aset ya semuanya bertambah di sisi debit. Semua yang terkait dengan kewajiban dan ekuitas setiap akunnya itu bertambah di sisi kredit. Nah, kira-kira itu untuk persamaan akuntansi yang aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham dulu. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, nanti saya juga pengen menekankan juga nanti ada akun-akun yang disebut kontra akun. Nah, kontra akun itu seperti apa? Contohnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini apa sih? Nanti saya masuk ke akumulasi penyusutan kalau kita sudah sampai pemahamannya di sini. Saya cuma mau sampai di sini dulu. Kenapa? Karena biar nggak terlalu jauh dulu kita pahami dulu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Saldo normalnya aset apa? Saldo normalnya debit aset. Kalau kewajiban saldo normalnya apa? Kredit. Kalau ekuitas saldo normalnya apa? Ekuitas di sisi kredit. Jadi pahami dulu ya. Semua akun-akun aset bertambah sisi saldo normalnya. Saldo normalnya aset debit, saldo normal kewajiban dan ekuitas kredit. Ya, mungkin itu dulu dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.